Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nurlaili. Saya mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat relevan bagi masa depan layanan kesehatan, yaitu Smart Hospital Inklusif sebagai inovasi digital yang ramah bagi difabel dan kelompok rentan. Kita semua tahu, di tengah laju transformasi digital rumah sakit yang begitu pesat, kita dihadapkan pada suatu pertanyaan penting. Apakah semua orang sudah benar-benar terlayani? Difabel, lansia, ibu hamil, mereka seringkali terpinggirkan dalam sistem yang justru dirancang untuk mempercepat layanan. Transformasi digital rumah sakit atau smart hospital berkembang pesat dalam meningkatkan efisiensi dan mutu layanan. Namun, aksesibilitas belum merata untuk pasien difabel dan kelompok rentan. Pentingnya mengintegrasikan prinsip inklusivitas dalam transformasi digital agar rumah sakit benar-benar melayani semua orang tanpa diskriminasi. Peserta dengan disabilitas, terutama gangguan komunikatif, bahasa, dan intelektual, melaporkan kesulitan besar dalam penggunaan layanan kesehatan digital, seperti pendaftaran online dibandingkan mereka tanpa disabilitas. Peterson 2023. Digitalisasi kesehatan yang inklusif berarti akses digital yang adil, bermakna, dan aman bagi semua orang tanpa memandang lokasi, kondisi, atau kemampuan mereka. Yossi 2024. Oke, sekarang kita membahas tentang Smart Hospital. Smart Hospital Services dapat digolongkan menjadi layanan berbasis teknologi seperti IoT, AI, robot, telehealth, dan extended reality yang memungkinkan sistem interoperable dan otomatis untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan pengalaman pasien. Rajai et al. 2024. Jadi elemen utama Smart Hospital yaitu digitalisasi, aksesibilitas, dan personalisasi. Apa saja sih kebutuhan pasien difabel dan kelompok rentan di sebuah layanan kesehatan? Untuk pasien tunanetra, mereka memiliki kesulitan untuk membaca signa digital, sehingga membutuhkan navigasi dan informasi suara. Kemudian pasien disabilitas fisik. Mereka memiliki hambatan mobilitas sehingga membutuhkan akses ruang dan mobilitas. Kemudian pasien tunarungu, mereka memiliki hambatan komunikasi dengan tenaga kesehatan baik visual dan teks. Kemudian kelompok lansia, ibu hamil, dan pasien gangguan kognitif, mereka membutuhkan pendekatan yang adaptif. Lalu apa sih kesenjangan dalam layanan rumah sakit digital? Yang pertama, sistem informasi tidak ramah difabel. Kemudian kurangnya pelatihan staf rumah sakit dalam pelayanan inklusif. Yang ketiga, minimnya perangkat bantu dalam fasilitas digital. Oke, di sebuah studi kasus saya membuat 2 rumah sakit. Yang pertama di rumah sakit di Jerman yang memiliki pelayanan untuk pasien tunanetra. Instalasi sistem navigasi tayangan suara di rumah sakit besar di Jerman membantu pasien tunanetra menuju poli dan kamar rawat melalui speaker dan pemandu taktil di lantai. Electronic medical record juga menyimpan preferensi low vision, sehingga staf dapat menyesuaikan komunikasi, baik fontnya diperbesar atau menggunakan huruf braille, di mana mengedepankan prinsip autonomi dan awareness dari studi Lancet. Kemudian ada aplikasi Be My Eyes. Aplikasi dari Denmark ini memungkinkan pasien tunanetra live stream kamera dibantu relawan melihat lingkungan sekitar. Berguna saat pasien perlu membaca label obat, menu rumah sakit, atau instruksi perawatan. Misalnya, rumah sakit kecil di Polandia mengintegrasikan Be My Eyes dengan Wi-Fi rumah sakit. Pasien di IGD bisa meminta bantuan relawan saat staf sibuk. Kemudian, apa sih solusi inovatif menuju rumah sakit yang inklusif? Yang pertama, kita membahas tentang inovasi digital untuk pasien tunanetra.
kita bisa menggunakan Be My Eyes, aplikasi di mana tunanetra melakukan live video call dengan relawan penglihat yang akan membacakan teks atau menunjukkan arah secara real time. Kemudian membuat jalur taktil dengan sensor di lantai, sistem jalur taktil digital dan speaker navigasi otomatis di lantai rumah sakit yang aktif saat diinjak. Ini tentunya sangat memudahkan untuk pasien-pasien tunanetra. Kemudian ada aplikasi layanan dengan mode suara, di mana Electronic Medical Record mengidentifikasi kebutuhan visual pasien secara otomatis dan menyesuaikan tampilan atau instruksi perawatan melalui suara. Kemudian inovasi digital untuk pasien disabilitas fisik, yaitu ada exoskeleton hall atau hybrid assistive limb. Alat ini membantu pasien berdiri dan berjalan kembali dengan bantuan sinyal saraf dari tubuhnya sendiri. Kemudian ada walker atau tongkat pintar. Walker pintar dilengkapi dengan GPS, pengukur tekanan darah, dan sistem peringatan jatuh. Kemudian ada juga smart bed dan sliding lift system. Sliding lift system untuk memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda atau kamar mandi. Di sini dapat mengurangi resiko cedera bagi perawat ataupun pasien sendiri. Inovasi yang ketiga yaitu inovasi digital untuk pasien tunarungu dan gangguan kognitif, yaitu ada speech to text AI interpreter, di mana ini mengubah ucapan tenaga medis ke teks langsung di layar pasien. Tentunya komunikasi ini sangat efisien. Kemudian layar percakapan visual. Monitor di IGD menampilkan instruksi medis dalam format teks atau simbol. Kemudian ada gambar chatbot atau panduan visual edukatif. Ini untuk pasien dengan gangguan intelektual ringan atau lanjut usia yang kebingungan. Chatbot edukatif dengan tampilan visual sederhana bisa membantu memahami proses pengobatan, jadwal terapi, atau penggunaan obat. Nah, apa sih nih rekomendasi implementasi di rumah sakit Indonesia? Yang pertama, tentunya harus mapping kebutuhan pasien disabilitas terlebih dahulu. Kemudian kolaborasi dengan komunitas difabel untuk melakukan desain. Kemudian mengembangkan modul pelatihan inklusi digital. Kemudian yang terakhir, integrasi dalam sistem informasi rumah sakit atau SIM-RS. Selanjutnya kita membahas tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama yaitu biaya implementasi yang tinggi, di mana pengadaan alat bantu pintar, sistem sensor, dan integrasi digital memerlukan investasi besar, terutama bagi rumah sakit tipe C atau milik swasta kecil. Solusinya bisa dilakukan bertahap, mulai dari layanan prioritas IGD dan rawat inap, atau akses dana CSR, hibah pemerintah, atau kolaborasi dengan startup teknologi kesehatan. Tantangan yang kedua, kurangnya pelatihan dan mindset. Staf rumah sakit belum tentu siap menggunakan teknologi baru atau melayani pasien difabel dengan cara berbeda. Solusinya, program pelatihan inklusi dan digital literasi untuk staf. Kemudian simulasi rutin layanan terhadap pasien disabilitas, kolaborasi dengan komunitas difabel sebagai pelatih. Kemudian selanjutnya adaptasi teknologi terhadap budaya lokal. Inovasi global belum tentu cocok langsung diterapkan di daerah, misalnya penggunaan chatbot AI atau jalur digital di rumah sakit pedesaan. Solusinya penyesuaian bahasa dan antarmuka sesuai budaya dan tingkat literasi, libatkan pasien dan keluarga dalam desain inovasi. Kemudian fokus pada solusi sederhana namun berdampak. Contoh, papan petunjuk visual, speaker navigasi ruangan, QR code edukasi. Teknologi tidak menggantikan sentuhan manusia, tapi memperkuat komunikasi agar semua pasien, apapun latar belakangnya, mendapat hak yang setara untuk memahami dan dipahami. Demikian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ari Violeta. Bye.